Oke, kembali lagi ke channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share karena itu gratis. Baik, kembali lagi bersama saya di sini, Binawan Purba. Pada saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi berita, ya, materi berita yang dimana kita kemarin sudah mempelajari tentang conjunction temporal, yaitu conjunction atau konjungsi yang dipakai di dalam penyampaian berita. Nah, saat ini kita akan mempelajari kalimat langsung dan tidak langsung. Dan kalimat langsung dan tidak langsung ini tidak kalah penting, ya. Ini sangat penting di dalam penyampaian berita, di mana kita menyampaikan pendapat orang lain, apa yang disampaikan orang lain atau tidak disampaikan orang lain, apa pendapat orang lain yang akan kita beritakan kepada orang lain. Nah, di sini kita harus mengetahui apa sih syarat-syaratnya, apa sih pengertian kalimat langsung dan tidak langsung, dan apa ciri-cirinya, dan bagaimana cara penyampaiannya. Baik, saat ini kita akan mempelajari atau fokus tentang pelajaran kita pada saat ini. Baik, materi pembahasan kita pada saat ini adalah pengertian kalimat langsung, ciri-ciri kalimat langsung, dan cara penulisan kalimat langsung, pengertian kalimat tidak langsung, ciri-ciri kalimat tidak langsung, perbedaan kalimat langsung dan tidak langsung, contoh kalimat langsung dan tidak langsung, ya. Jadi inilah pembahasan kita yang perlu kita bahas pada pertemuan ini. Baik, bagian pertama. Jadi di sini sudah jelas, ya, dibahas tentang pengertian kalimat langsung. Kalimat langsung ini kalau simpelnya kita bilang itu adalah kalimat, jadi kita hanya penyampaian, atau di dalam penyampaian berita kita hanya menyampaikan kepada orang lain tanpa mengubah sedikit pun apa yang. Jadi di sini kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung atau dikutip langsung dari sebuah percakapan yang bentuk dan isi kalimatnya sama persis tanpa diubah sedikit pun seperti yang disampaikannya. Jadi apa yang disampaikan yaitu artinya tidak ada dirubah sedikit pun kalimat langsung. Ya, jadi langsung ke pendengar. Baik, kita masuk ke ciri-ciri kalimat langsung. Kata yang dikutip atau diucapkan diawali dan diakhiri oleh tanda petik 2, ya, seperti yang di situ dibuat tandanya. Intonasi bagian kutipan memiliki nada yang lebih tinggi dibandingkan bagian penunjangnya. Yang ketiga, huruf pertama setelah tanda petik merupakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca sesuai jenis kalimatnya. Misalnya kalimat berita, maka diakhiri dengan tanda titik, atau jika kalimat tanya maka diakhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya, tanda petik penutup ditulis setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat. Bagian pengiring atau penunjang langsung dipisah dengan tanda koma dari bagian kutip atau ucapan. Kalimat langsung yang berupa dialog berurutan saling berbalas, maka wajib menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsungnya. Jika terdapat dua kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan huruf awal pada petikan kedua menggunakan huruf kecil, kecuali nama orang atau kata sapaan. Jadi di sini, jadi tanda petik penutup itu di awal dan di akhir itu harus ditempatkan. Contohnya, kalau kalimat langsungnya merupakan pertanyaan, maka di akhir kalimat itu digunakan tanda tanya. Setelah itu dibuat tanda kutip 2, ya. Yang selanjutnya bagian pengiring atau penunjangnya langsung dipisah dengan tanda koma. Jadi setelah dibuat tanda kutip itu baru dibuat tanda koma untuk penunjangnya. Kalimat langsung yang berupa dialog berurutan atau saling berbalas, maka wajib menggunakan tanda baca titik 2 depan kalimat langsungnya. Ya, jadi yang selanjutnya ini, jika terdapat dua kalimat petikan, jadi kalau ada kalimat petikan 2, maka huruf di kalimat yang pertama adalah huruf kapital atau huruf besar, sedangkan di belakang atau kutipan yang kedua menggunakan huruf kecil. Tapi beda dengan kata atau nama orang, ya, dibedakan dengan nama orang. Baik, cara penulisan kalimat langsung. Nomor 1, susunan kutipan-kutipan. Bila kutipan ada di awal kalimat, masukkannya tanda petik
pembuka dan tulis kutipannya diawali dengan huruf besar. Selanjutnya, tambahkan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya di akhir kutipan. Masukkan tanda petik penutup di akhir kutipan, ikuti dengan spasi. Masukkan pengiring tanpa diselipkan tanda koma dan huruf besar. Ya, akhiri pengiring dengan tanda titik. Nanti kita lihat contohnya, bagaimana sih maksudnya ini susunan kutip atau pengiring. Perhatikan contohnya. Apa yang harus kulakukan? Ya, ini tanda tanya. Tanda tanya itu ada tanda kutip 2 ya. Gumam Ratu Gading Mas ya. Jadi si rating yang mengatakan ini adalah si Ratu Gading Mas. Perhatikan di situ cara penulisannya. Jadi setelah tanda titik 2 itu maka ada spasi. Lihat di belakang atau di akhir daripada kalimat itu dibubuhi tanda titik ya, artinya ditutup. Selanjutnya, susunan pengiring kutip. Jadi pengiring duluan baru kutip. Yang tadi itu nomor 1 kutip dulu baru pengiring. Yang nomor 2 ini susunan pengiring duluan baru kutipan. Bila kutipan ada di akhir kalimat, tuliskan pengiringnya dulu seperti menulis kalimat biasa. Selipkan tanda koma sebelum menambahkan kutipan. Selipkan spasi, artinya dari pengiring ke kutipan selipkan spasi. Masukkan tanda petik pembuka dan awali kutipan dengan huruf besar. Selalu huruf besar di awal kutipan ya. Tambahkan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya di akhir kutipan, sama seperti yang nomor 1 tadi. Masukkan tanda petik penutup di akhir kutipan. Jadi sini tidak ada lagi titik ya. Masukkan tanda petik penutup di akhir. Jadi kalau sudah dibuka, ditutup lagi dengan tanda petik. Contohnya, lalu ratu berkata kepada pengawalnya, suruh kedua wanita itu menghadapku. Karena ini perintah, maka ini dibuat tanda seru ya, ini seruan ya. Jadi perhatikan, ini di depan pengiringnya. Setelah dibuat kutipannya, maka dibuat tanda seru. Setelah tanda seru, maka ditutup dengan tanda kutip penutup. Selanjutnya nomor 3, susunan kutip pengiring dan kutipan lagi ya. Jadi ini yang 2 kutipan yang seperti yang tadi ya, kita bahas di awal. Ulangi cara penulisan kalimat berlangsung yang susunannya pengiring kutipan, tetapi jangan taruh tanda titik di belakang pengiring. Taruh tanda koma di belakang pengiring. Selipkan spasi. Masukkan tanda petik pembuka dan tetapi ingat yang dibawahi, jangan awali kutipan dengan huruf besar. Sama seperti yang tadi ya, yang di awal kita bahas. Tambahkan tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya di akhir kutipan. Masukkan tanda petik penutup di akhir kutipan. Contohnya seperti ini. Tunggu, teriak penasihat ratu. Lebih baik kita selidiki dulu masalahnya. Lihat, tunggu. Tanda kutip pembuka ini ya. Tanda kutip pembuka, baru kutipannya, tanda seru, tanda kutip penutup. Di sini tidak ada koma ya. Karena urutannya biasanya kan langsung ada tanda koma. Ini tidak ada tanda koma. Teriak penasihat ratu. Nah, di sini komanya. Artinya berhenti sebentar, nanti masih ada kutipannya. Lebih baik kita selidiki dulu masalahnya. Titik baru tanda kutip penutup. Itulah contohnya kalau dia ada 2 kutipannya. Baik, selanjutnya pengertian kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang dikutip dari sebuah percakapan atau ucapan seseorang dan telah diubah bentuk kalimatnya, namun tidak mengubah isinya. Artinya, kalimat tidak langsung ini mengandung informasi yang sama seperti yang disampaikan oleh sumbernya, tetapi struktur kalimatnya saja yang berbeda. Dia ada sedikit perbedaan di sini. Jadi, bukan isi kalimatnya, bukan isi informasinya yang dirubah, tetapi ada beberapa oknum yang dirubah. Contoh, kita lihat ciri-ciri kalimat tidak langsung. Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri kalimat tidak langsung, terdiri dari tidak menggunakan tanda petik, ya. Intonasi membaca datar, tidak jauh berbeda antara kalimat pengiring dengan isi kalimat yang dikutip. Terdapat perubahan kata ganti orang karena perubahan dalam penyampaian kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Perubahan tersebut antara lain, kita perhatikan perubahannya. Perubahan kata ganti yang pertama menjadi orang pertama menjadi kata ganti orang ketiga. Contohnya saya atau aku, yang berubah menjadi dia
atau iya. Perubahan kata ganti orang kedua menjadi kata ganti orang pertama, contohnya kamu menjadi saya. Perubahan kata ganti majemuk, perubahan kata ganti kedua jamak menjadi kami atau mereka. Semua sesuai dengan konteksnya. Kalian menjadi kami, atau kami menjadi mereka, atau kita menjadi kami. Semua kalimat tidak langsung berbentuk kalimat berita. Ya, biasanya terdapat kata bahwa, sebab, untuk, supaya, tentang, dan kata tertentu lain setelah kalimat pengirim. Baik, perbedaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang pertama, penggunaan tanda baca. Di kalimat langsung, dia menggunakan petikan ditandai dengan tanda petik. Yang kedua, kalimat petikan dan kalimat pengirim dipisahkan dengan tanda baca koma. Yang kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Kalau kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda petik. Ya, jadi langsung jadi seperti kalimat biasa disampaikan. Baik, nomor 2, intonasi. Kalau di kalimat langsung dia cara pembacaan pada kalimat kutipan intonasinya sedikit ada tekanannya, ditekan dia dalam pengucapan. Kalau kalimat tidak langsung, intonasi membacanya datar. Baik, kalimat langsung pembedaan hal lain. Pola susunan pengiring kutip, kutipan, pengiring, kutipan, pengiring, kutipan, ya, seperti yang tadi kita bahas. Kalau huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Kalau kalimat tidak langsung, terdapat perubahan kata ganti orang, yaitu kata ganti orang pertama berubah menjadi orang ketiga. Contohnya saya, aku menjadi dia atau ia. Kata ganti orang kedua berubah menjadi orang pertama. Contohnya kamu, dia menjadi saya atau nama orang. Kata ganti orang kedua dan orang kesatu jamak berubah menjadi kami, kita, dan mereka menjadi kalian, kami menjadi mereka, dan kami. Jadi orang pertama itu artinya orang yang memulai pembicaraan, orang kedua adalah orang menjadi lawan si pembicara orang pertama atau menjadi lawan si orang pertama, ya. Kalau orang ketiga artinya orang yang dibicarakan atau objek yang menjadi bahan pembicaraan orang pertama dan orang kedua. Ya, itulah perbedaannya. Ibu bertanya, apakah kamu sudah makan? Pak Yono berkata, besok akan diadakan ujian. Kami semua menetapkan beliau sebagai tersangka, kata polisi. Ayah menyuruh, bersihkan kamarmu sekarang. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan keluarga kita selalu seperti ini. Perhatikan ya, dua kalimat atau kutipannya di sini. Baik, contoh kalimat tidak langsung. Ibu menanyakan kepada saya apakah saya sudah makan. Pak Yono mengatakan bahwa besok akan diadakan ujian. Polisi mengatakan bahwa beliau sudah ditetapkan oleh tersangka oleh mereka. Ayah menyuruhku untuk segera membersihkan kamarku. Ia sangat bersyukur dan berharap keluarganya akan selalu seperti ini. Jadi itulah perbedaan kalimat langsung dan tidak langsung. Jadi intinya kalimat langsung ini artinya kalimat apa yang kita dengarkan itu kita sampaikan, ya. Tapi dengan tanda baca yang sudah kita bahas tadi. Nah, kalau kalimat tidak langsung, ya ada perubahan kata ganti nama orangnya, tapi kalimatnya sama. Jadi artinya kalau kita menyampaikan berita atau kabar dari seseorang, kita harus belajar bagaimana menyampaikan berita yang bagus, berita yang benar, ya. Jangan ditambahin dan jangan dikurangi. Jadilah menjadi pembawa berita yang bagus tanpa mengurangi satu kata atau satu huruf daripada informasi yang kita dengarkan untuk kita sampaikan kepada pendengar ini. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.